Halo Sobat CS, balik lagi sama admin di channel Cerita Seru. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Regress S-Class Adventurous Quest Life. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita gas ke videonya. Pada awal video, kita dijelaskan dengan strategi para petualang, di mana party yang berisikan petualang pemula akan ditugaskan sebagai umpan di dalam dungeon. Mereka akan berada di bawah pengawasan seorang pendamping. Demi keamanan informasi, mereka tidak diberitahu tentang strategi ini. Para player killer yang dipimpin oleh Blood Serpent telah menerima informasi bocoran yang telah disebarkan dan berencana menyerang para umpan. Dan sedangkan untuk unit pembasmi akan menyerang saat para pembunuh telah muncul serta memiliki tugas untuk melenyapkan mereka. Dan begitulah strategi yang sedang didengarkan oleh Mas Aki melalui tabletnya. Lalu Shin memperlihatkan semua player telah berangkat ke dungeon yang telah direncanakan. Terlihat Mas Aki yang sedang mengawasi seseorang. Orang itu adalah Babang Babazono. Terlihat dia sedang berbicara dengan petualang pemula yang sedang merasa gugup dan mencoba untuk menenangkan mereka. Mas Aki merasa dia tidak akan punya kesempatan untuk mencuri handphone milik Babang Babazono. Karena setelah lepas landas, dia selalu dikerumuni banyak orang. Lalu Mbak Eru tiba-tiba saja berbicara kepada Mas Aki. Kamu jobless kan? Oh iya guys, mulai sekarang job Mas Aki disebut dengan jobless, agar lebih mudah pengucapannya ya guys. Oke lanjut. Mas Aki membenarkan itu, namun dalam hati, hadir wanita ini bikin kaget saja. Mbak Eru lalu bertanya, aku lihat dari tadi, kamu terus melihat Babazono. Apa kamu fansnya juga? Dengan wajah ketus, Mas Aki mengatakan, iya begitulah. Kamu pasti bohong. Hai, atas dasar apa kamu bilang begitu? Mbak Eru lalu menjelaskan, karena mata Mas Aki yang selalu menatap ke arah Babang Babazono, seolah sedang menantikan momen di mana mangsa lengas. Apa aku salah? Asal kamu tahu, Archer itu ahlinya dalam mengikuti pandangan. Mas Aki pun hanya keheranan melihat kelakuan Mbak Eru. Mbak Eru lalu mengajukan diri untuk membantu Mas Aki atas perintah Mbak Alice. Akhirnya, mereka telah sampai di bandara tujuan. Pramugari lalu memohon agar para penumpang berhati-hati dalam melangkah. Benar saja, tiba-tiba ada seseorang yang akan terjatuh dan menabrak Babang Babazono. Ternyata itu Mbak Eru. Lalu dia langsung meminta maaf pada Babang Babazono. Dan itu merupakan rencana Mas Aki. Dan akhirnya Mas Aki berhasil menyelesaikan misi untuk mencuri handphone milik Babang Babazono. Serta skill baru telah dipelajari bernama Cat Hand. Lalu ada sebuah pesan masuk di handphone milik Babang Babazono. Mas Aki yang penasaran, dia lalu melihat pesan itu. Mas Aki langsung kaget setelah membaca pesan di handphone Babang Babazono. Singkat cerita, mereka telah sampai di depan dungeon. Sebelum memasuki dungeon, pria berkacamata memberikan kata-kata mutiara dulu untuk semua petualang. Hal itu membangkitkan semangat para petualang untuk membasmi player killer. Lalu mereka pun pergi untuk makan siang terlebih dahulu. Dan Mbak Eru menanyakan kebenaran informasi yang diberikan oleh Mas Aki. Mas Aki pun melirik ke petugas dan petualang yang sedang menyiapkan perbekalan. Dan Mas Aki meminta Mbak Eru untuk tidak ikut sarapan bersamanya. Tentu mendengar informasi sesungguhnya dari Mas Aki, membuat Mbak Eru merasa ketakutan. Mas Aki yang melihat Mbak Eru ketakutan, mencoba menenangkan dia. Dan dia akan melakukan sesuatu. Diperlakukan seperti itu, membuat pipi Mbak Eru memerah. Tapi dengan sunderenya, dia berkata, kamu itu cuman jobless, jadi jangan so kuat. Mas Aki yang mendengar itu, dengan sedikit kesal dia menjawab, hei, jobless itu kuat tahu. Setelah makan siang, mereka pun akan memasuki dungeon dengan dipimpin oleh Babang Babazono. Mas Aki dan Mbak Eru pun melihat ke arah Babang Babazono. Terlihat senyum yang mengerikan dari Babang Babazono. Dan dia menjulurkan lidahnya seperti predator yang haus darah. Melihat ekspresi wajah Babang Babazono membuat Mbak Eru menjadi ngeri. Mas Aki kembali menenangkan Mbak Eru dengan berkata, tenangkan dirimu, kamu adalah orang yang kuat. Mas Aki pun tanpa ragu memasuki dungeon. Melihat Mas Aki, mulai membuat Mbak Eru mengerti sedikit alasan kenapa Mbak Alice
sangat mengagumi Mas Aki. Dungeon itu merupakan dungeon kelas E bernama Unseen Capital Dungeon. Di saat mereka semua berjalan di sebuah jembatan, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan sebuah ledakan. Ledakan yang menumbangkan pohon, membuat akses jalan mereka kini tertutup. Tentu para petualang pemula merasa panik, dan salah satu dari mereka melirik ke belakang dan langsung ketakutan. Ternyata di sana sudah ada banyak player killer yang siap untuk menikmati percikan darah mereka. Tentu bertambah paniklah para player pemula melihat jumlah itu. Seorang penyihir dari player killer langsung melakukan serangan yang langsung menumbangkan salah satu petualang. Para petualang kini semakin dibuat ketakutan karena rekan mereka ditumbangkan hanya dengan satu kali serangan. Salah satu player killer yang nampaknya itu adalah Blood Serpent berkata, saatnya pesta dimulai. Tapi dari belakang para player killer, seseorang berteriak, benar, itu tepat waktu. Itu adalah Babang Babazono dan para partinya. Salah satu dari unit pembasmi pun berteriak, kalian para player killer tidak akan bisa berbuat seenaknya. Dan dengan senyuman mempesona, Babang Babazono mengatakan, terima kasih sudah menunggu. Melihat Babang Babazono dan unit pembasmi yang sudah berada di sana, membuat para petualang pemula merasa sangat lega, serta situasinya akan baik-baik saja. Namun tiba-tiba, mereka merasa aneh dengan tubuh mereka. Mereka merasa tubuh mereka mati rasa dan nafas mereka hampir putus. Terlihat unit pembasmi yang sudah tumbang semua, hanya menyisakan Babang Babazono. Para petualang pemula kembali bertanya-tanya dengan apa yang sedang terjadi. Dan player killer tersenyum dengan mengerikan melihat itu. Terlihat Babang Babazono yang berjalan dan tertawa dengan wajah psikofatnya bersama dengan para player killer. Salah satu unit pembasmi yang masih memiliki kesadaran bertanya kepada Babang Babazono, apa maksudnya semua ini? Babang Babazono mengatakan kepada orang itu dengan posisi akan menginjak babatoknya. Yang namanya kejahatan adalah segala sesuatu yang tercipta dari kelemahan. Tanpa rasa kasihan, Babang Babazono menginjak babatok petualang itu. Diriku adalah seorang influencer populer sebagai petualang kelas S. Dan kalian, orang-orang tolil yang berkerumun tanpa tahu sosok asliku. Dengarkan kalian. Orang yang mendirikan Blood Serpent adalah aku. Mendengar itu dari mulut Babang Babazono, tentu saja membuat semua orang terkejut. Dan para player killer tertawa dengan sangat puas, serta mengatakan, kalian tidak perlu melawan. Tidak mungkin kalian bisa menang dari bos kami. Babang Babazono lalu mengeluarkan daggernya dan langsung ingin menusukkan ke babatok player yang diinjaknya. Ledakan akibat tusukan Babang Babazono pun terjadi. Tapi petualang itu merasa heran, kenapa dirinya belum mati. Ternyata, Mas Aki datang di waktu yang tepat dan berhasil menghalau tusukan Babang Babazono. Melihat Mas Aki, Babang Babazono tersenyum dan bertanya, kenapa kau masih sehat? Dengan tenang Mas Aki menjawab, iya itu karena aku kehilangan selera makan, sambil menunjukkan handphone milik Babang Babazono. Melihat handphonenya berada di tangan Mas Aki, membuat Babang Babazono sangat terkejut. Lalu datanglah Mbak Eru di belakang Mas Aki, yang kini percaya dengan perkataan Mas Aki. Bukannya panik, karena rencananya berhasil diketahui, Babang Babazono malah tersenyum. Serta memasang wajah bengis yang mengerikan. Melihat itu tentu membuat Mas Aki merasa keheranan. Nampaknya rencanaku sudah ketahuan ya. Iya begitulah, tanganku memiliki kebiasaan yang buruk, jawab Mas Aki yang masih terlihat tenang. Tapi dilihat dari dirimu, yang tidak membagikan informasi itu ke yang lainnya. Kamu pasti tidak melihat keseluruhan pesannya, dan tidak cukup percaya diri kan? Apa aku benar? Dalam hati, Mas Aki membenarkan perkataan Babang Babazono. Itu karena handphone milik Babang Babazono terkunci, jadi Mas Aki hanya melihat sebagian dari pesan itu, dan ada kemungkinan besar Babang Babazono tidak sendirian dalam melakukan itu. Lalu Mbak Aru mengatakan, sambil menunduk ke seseorang, walau kami tidak melihat keseluruhan pesan itu, tapi kami menduga bahwa orang itulah yang memasukkan racun dalam makanan. Ternyata orang yang dimaksudkan adalah Taiki. Dia hanya menghela nafas dan berkata sambil menunjukkan racun yang dia gunakan, ternyata rencanaku sedikit meleset ya. Babang Babazono memuji Mbak Eru dan Mas Aki dengan tepuk tangan, wah kalian tepat sekali. Tapi dua orang bisa apa melawan kami? Apalagi yang satu cuman kelas D.
Terlihat Babang Babazono yang sangat meremehkan Mas Aki. Pengin dikasih paham dia ini. Para player killer pun kini sudah siap untuk menghabisi Mas Aki dan Mbak Eru. Mbak Eru pun berencana untuk mengulur waktu, serta meminta Mas Aki untuk memberitahu pemerintah dan Mbak Alis tentang informasi ini, walaupun dia harus mempertaruhkan nyawanya. Dia mengatakan itu sambil mempersiapkan diri dengan anak panahnya. Sambil menolong petualang yang terluka di depannya, Mas Aki menolak ide dari Mbak Eru karena misinya untuk mengurus para player killer. Mas Aki malah meminta Mbak Eru saja yang melapor. Tapi dengan kesal Mbak Eru mengatakan bahwa dia telah diminta tolong oleh Mbak Alis untuk menjaga Mas Aki. Mas Aki hanya menghela nafas dengan sikap Mbak Eru yang sangat penurut. Tapi tiba-tiba saja, Babang Babazono sudah ada di belakang Mas Aki, yang menanyakan apakah diskusinya sudah selesai. Tentu Mas Aki sangat terkejut, karena dia tidak menyadari pergerakan Babang Babazono. Mas Aki mencoba untuk menjaga jarak dari Babang Babazono. Begitu juga dengan Mbak Eru yang tidak menyadari pergerakan dari Babang Babazono. Tapi Mas Aki mengetahui kalau itu merupakan skill assassin bernama Shadow Crossing. Sambil berdiri Babang Babazono mengungkapkan ketertarikannya pada Mas Aki, serta mengatakan sekarang dia akan membunuh seluruh petualang yang ada di sini tanpa menyisakan satu pun. Mendengar itu, membuat para petualang pemula merasa sangat panik. Babang Babazono kemudian berjalan menghampiri Mas Aki. Dia bertanya, apakah kau bisa menghentikanku dengan wajah yang haus darah? Lalu Babang Babazono berteriak kepada seluruh anak buahnya. Mengamuklah sesuka kalian, perkataan itu direspon dengan senyum psikopat mereka. Dan langsung bergarang untuk mengepung Mas Aki dan Mbak Eru. Sementara, Babang Babazono menghilang dalam bayangan dan berkata, buatlah aku bersenang-senang. Dan tubuh Babang Babazono sepenuhnya menghilang dalam bayangan. Mas Aki lalu mendapatkan serangan dari beberapa orang. Tapi Mbak Eru bergerak dengan sangat cepat di depan Mas Aki. Dia lalu melepaskan 3 anak panah, yang setiap anak panahnya berhasil mengenai para adik-aden itu. Mereka pun langsung tumbang dibuat Mbak Eru. Namun, karena jumlah mereka yang begitu banyak, membuat Mbak Eru cukup kerepotan, apalagi jarak mereka sudah sangat dekat, yang merupakan kelemahan dari Job Archer. Kini Bajigur berpenutup mata bersiap menggunakan belatinya. Begitupun dengan Mbak Eru yang sudah siap dengan busurnya. Mereka siap untuk beradu serangan. Tapi Mas Aki berteriak kepada Mbak Eru untuk menunduk. Dia pun menebaskan pedang miliknya. Dan dengan sekali tebas, berhasil menumbangkan beberapa orang sekaligus. Tentu kekuatan Mas Aki membuat Mbak Eru sangat terkejut. Dengan wajah sedikit sombong, Mas Aki berkata kepada Mbak Eru, sudah ku bilangkan, Jobes itu kuat. Dengan kesal Mbak Eru mengatakan, bukan Jobnya yang kuat, tapi dirimu. Tapi tiba-tiba saja, ada sebuah botol poison yang terlempar di antara mereka berdua. Mbak Eru yang menyadari benar apa itu, berteriak kepada Mas Aki untuk segera menjauh. Benar saja seperti yang dikatakan Mbak Eru, botol itu mulai retak. Dan beberapa detik kemudian langsung meledak. Ledakan itu menimbulkan asap yang sangat tebal. Kejadian itu membuat Mbak Eru dan Mas Aki terpisah. Lalu Mbak Eru dihampiri oleh Taiki yang berkata, lawanmu adalah aku, sesama kelas A, jadi mari kita saling akrab. Mbak Eru langsung mencabut anak panahnya dan berteriak, pengkhianat. Akan aku akhir ini dengan cepat. Merespon itu, Taiki juga bersiap dengan botol poison miliknya. Dan langsung melemparkan beberapa botol ke arah Mbak Eru. Tentu itu masih sangat mudah bagi Mbak Eru. Dia langsung melepaskan anak panahnya dan menghancurkan botol poison itu sebelum mengenainya. Hal seperti itu tidak akan bisa mengenaiku. Tapi itu memang sudah menjadi bagian dari rencana Taiki. Dia melemparkan satu botol lagi yang bercampur dengan cairan yang dipecahkan oleh Mbak Eru sebelumnya. Seketika sebuah reaksi terjadi yang membuat Mbak Eru panik. Dan tepat di depan Mbak Eru ledakan itu terjadi. Setelah melihat ledakan itu, Taiki tertawa dengan sangat puas. Aku sudah menduga kau akan menangkisnya. Namun tanpa disadari tiba-tiba saja, sebuah anak panah menembus ke bahu kirinya. Itu merupakan serangan dari Mbak Eru yang masih selamat. Dengan tubuh yang babak belur dia berkata, mustahil anak panah selalu dari depan bodoh, itu salahmu karena menghalangi pandanganmu sendiri. Dan serangan dari Mbak Eru
membuat Taiki tak berdaya. Seta membuatnya tumbang. Dia pun mengakui kekalahannya dari Mbak Eru. Mbak Eru pun sangat mengkhawatirkan Mas Aki. Namun terlihat Mas Aki yang berhasil mengalahkan semua bajigur Blood Serpent. Mbak Eru tersenyum senang melihat Mas Aki yang sangat bisa diandalkan. Tapi Mas Aki terkejut saat menyadari sudah ada Babang Babazono di belakangnya dengan wajah yang sangat kesal. Babang Babazono langsung menghunuskan degernya dengan maksud menyingkirkan Mas Aki. Tetesan darah lalu terjatuh. Ternyata itu darah Mas Aki, yang beruntung serangan itu berhasil dia hindari, dan hanya mendapatkan luka goresan di dadanya. Babang Babazono masih belum menyerah, dan memasang senyum mengerikannya kembali. Mas Aki merasa, kalau tubuhnya sekarang tidak mampu mengimbangi kecepatan milik Babang Babazono. Mbak Eru pun meminta Mas Aki untuk segera lari. Dan Babang Babazono pun kembali menggunakan skill assassin miliknya. Tapi dihadapkan dengan situasi berbahaya, Mas Aki malah tersenyum. Senyuman Mas Aki dilihat oleh Mbak Eru, yang membuatnya sangat heran. Kemudian Mas Aki bersiap dengan pedangnya. Dan di saat Babang Babazono hampir sepenuhnya menghilang dari land, Mas Aki dengan sekuat tenaga, dia melemparkan pedang miliknya, yang membuat skill milik Babang Babazono berhasil tercancel. Ternyata pedang milik Mas Aki menancap di bayangan milik Babang Babazono. Tentu saja itu membuat Babang Babazono sangat terkejut. Dengan tenang Mas Aki berkata maaf saja. Dan dalam hati dia mengatakan, tapi aku juga pernah menjadi assassin selama 10 tahun lebih. Dan perkataan Mas Aki juga menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.